Selamat berjumpa kembali dengan saya Husnul Isyarab Sos MSI, pengajar ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Materi ilmu politik yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan teknik penulisan ilmiah, yaitu tentang membuat kutipan dan rujukan. Kutipan dan rujukan merupakan dua istilah yang tidak dapat terpisahkan dengan sebuah karya tulis ilmiah. Ini disebabkan karena karya tulis ilmiah biasanya menggunakan kutipan dan rujukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa kutipan dan rujukan diperlukan dalam sebuah karya ilmiah. Pertama, sebuah karya ilmiah tidak terlepas dari berbagai sumbangan pemikiran, istilah, kata-kata, informasi, gambar, atau hal lainnya. Hal ini disebabkan karena sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat bukan merupakan karya tulis pertama yang menulis tentang sesuatu hal. Sebelum Anda menulis, sudah banyak karya tulis lain yang dihasilkan. Sehingga sebenarnya apa yang Anda tulis sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran, istilah, kata-kata, informasi, gambar, ataupun hal-hal lainnya. Dan itu sudah ada sebelum tulisan Anda buat. Kedua, karya tulis ilmiah yang baik mengakui sumbangan penulis lain yang karyanya tentang topik itu telah diterbitkan. Pengakuan itu menunjukkan bahwa karya tulis yang Anda buat didasarkan pada telaah pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis yang mengakui sumbangan penulis lain akan kaya dengan pemikiran-pemikiran yang telah dihasilkan oleh karya sebelum tulisan Anda dibuat. Sehingga tidak terjadi pengulangan karya tulis yang mirip dengan karya tulis sebelumnya. Ketiga, karya tulis ilmiah itu menggunakan sumber informasi yang beragam, di mana semakin banyak sumber, semakin baik. Anda menulis tentunya didasarkan pada informasi yang Anda peroleh, bukan informasi yang Anda temukan sendiri. Karena itu, memperjelas sumber informasi akan mempermudah proses pertanggungjawaban informasi yang Anda tulis. Bahkan, sumber informasi yang Anda temukan sendiri tetap harus dibuat
sumbernya. Keempat, karya tulis ilmiah menunjukkan kejujuran ilmiah penulis dengan adanya transparansi proses pembuatan karya tulis. Kejujuran itu terlihat dari adanya sumber-sumber dalam karya tulis yang Anda buat. Dengan tidak membuat kutipan dan rujukan, maka tulisan yang Anda buat secara otomatis dianggap sebagai karya dan pemikiran Anda sendiri. Pada satu sisi, orang atau pembaca dengan mudah dapat menilai atau membuktikan apakah karya Anda yang Anda buat tersebut adalah benar-benar karya Anda sendiri atau merupakan tiruan atas karya orang lain atau jiplakan. Jadi, ketika menulis, sebenarnya Anda tidak punya pilihan lain selain mengakui ada karya orang lain pada tulisan yang Anda buat. Dan pengakuan itu ditegaskan dalam bentuk membuat kutipan dan rujukan. Apakah semua fakta dan gagasan yang bukan karya asli penulis diberikan kutipan dan rujukan? Jawabannya adalah ya. Semua fakta dan gagasan yang bukan karya asli penulis wajib diberi kutipan dan rujukan. Oleh sebab itu, dalam mengerjakan karya tulis ilmiah, seorang penulis harus mengerti apa itu kutipan dan apa itu rujukan, serta memiliki kemampuan dalam membuat kutipan dan rujukan tersebut. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kutipan? Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, undang-undang, jurnal, dan berbagai sumber lain yang ada termasuk di internet. Kutipan juga bermakna pengambil alihan suatu kalimat atau karya dari tulisan lain untuk memperkokoh atau melengkapi argumen pada sebuah tulisan. Menurut Ati Harmoni, kutipan adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang
atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan. Masih menurut Ati Harmoni, ada beberapa tujuan pembuatan kutipan. Di antaranya adalah pengokohan argumentasi di dalam sebuah karya tulis. Bisa juga sebagai landasan teori ataupun penguat pendapat penulis. Kutipan juga dapat digunakan untuk penjelasan suatu uraian ataupun bahan bukti untuk menunjang pendapat. Tujuan pembuatan kutipan salah satunya adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah tulisan. Mengapa seorang penulis memperkuat argumentasi dari pemikiran orang lain? Hal ini disebabkan karena pemikiran orang lain tersebut sudah didasarkan pada fakta-fakta yang teruji. Selain itu, karena pemikiran itu sudah termuat dalam media cetak maupun online yang jelas, serta yang paling penting adalah dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain, karena kita tidak mampu menemukan dasar argumentasi yang lebih baik selain dari argumentasi orang lain yang sudah dituliskan tersebut. Tujuan pembuatan kutipan lainnya adalah sebagai landasan teori. Landasan teori berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan topik yang kita tulis. Sudah pasti teori yang kita kumpulkan adalah teori-teori yang dihasilkan oleh orang lain. Jadi, kita harus membuat kutipan dari teori-teori tersebut untuk menunjukkan bagian teori yang dihasilkan oleh orang lain tersebut. Tujuan pembuatan kutipan juga sebagai penguat pendapat penulis. Ketika kita membuat definisi ilmu politik, maka Anda atau kita akan mengutip pendapat dari ilmuwan politik. Demikian pula ketika kita mengutip definisi demokrasi dan definisi-definisi lainnya. Contohnya, Anda dapat mengutip pendapat Samuel P. Huntington untuk menjelaskan tentang gelombang demokratisasi di dunia. Karena terdapat buku yang dihasilkan yang berjudul tentang gelombang demokrasi.
Jadi buku itu dapat dijadikan sebagai buku yang isinya dikutip ketika kita mau membuat tulisan tentang hal tersebut. Kutipan juga digunakan untuk menjelaskan atau untuk penjelasan suatu uraian ataupun bahan bukti untuk menunjang pendapat. Misalnya ketika kita menguraikan masalah atau permasalahan sistem presidensial di sebuah negara, maka kita dapat mengutip informasi dari media massa yang tentu saja memberitakan tentang salah satu kasus dari masalah sistem tersebut. Kita juga dapat merujuk ataupun mengutip informasi dari hasil penelitian dilakukan oleh ilmuwan politik. Selain itu juga dapat mengutip dari artikel yang ada di jurnal dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan penting, yaitu bagaimana cara mengutip tulisan. Cara mengutip tulisan disebut teknik kutipan. Secara umum ada dua teknik kutipan. Pertama disebut kutipan langsung, dan kedua adalah kutipan tidak langsung. Yang dimaksud kutipan langsung adalah kutipan yang berasal dari sumber tertentu yang harus sama dengan aslinya, baik itu susunan kata-katanya maupun tanda bacanya. Penggunaan kutipan ini biasanya dilakukan di dalam tubuh tulisan. Selain itu ada pula penggunaan kutipan di dalam catatan kaki, misalnya kutipan lisan dan kutipan langsung pada materi. Aturan dalam kutipan langsung ini ada dua. Satu, kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih, di mana dalam teknik kutipan ini perlu ada jarak pada sisi atas dan sisi bawahnya minimal sebanyak 1 spasi. Diketik dengan 1 spasi. Terkadang jenis huruf dikecilkan dan tidak menggunakan tanda kutip, serta diberi catatan pustaka, apakah itu catatan kaki, footnote, atau catatan tubuh, atau body note ya. Mengapa kita membuat kutipan langsung? Kutipan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian pernyataan yang kita petik atau kita kutip. Selain itu, untuk menjunjung tinggi keaslian atau memberi informasi tambahan. Menurut Suyanto, kutipan langsung ditulis dalam
susunan kalimat asalnya tanpa sembarang perubahan dan diberi tempat sendiri, terpisah dari teks. Intinya adalah gunakan kutipan langsung jika Anda ingin menunjukkan keaslian kalimat yang Anda kutip. Contoh kutipan langsung yang panjangnya 4 baris atau lebih dapat dilihat dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiarjo, tepatnya di halaman 368. Pada halaman itu kita dapat melihat susunan kutipannya agak menjorok ke dalam. Kemudian jumlah baris kalimat ada 5 dan tidak menggunakan tanda kutip. Semoga Anda bisa paham lebih jauh dengan melihat langsung pada halaman 368 buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Budiarjo. Kita bisa melihat di situ bahwasanya ada kutipan tentang partisipasi politik, di mana di situ definisi partisipasi politik yang dikutip berasal dari buku No Easy Choice, ya. Itu tentang partisipasi politik di negara berkembang. Kutipannya Anda lihat di situ tentang partisipasi politik, di mana dituliskan partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Kemudian nampak di situ, karena dia mengutip dari buku yang berbahasa asing, berbahasa Inggris, maka dia tetap menunjukkan kalimat kutipan asli yang berbahasa Inggris. Jadi bisa dilihat di situ dituliskan, by political participation we mean activity by private citizen, bla 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 bla. Contoh lain dapat kita lihat pada tulisan di artikel jurnal sebagaimana contoh yang bisa Anda lihat halaman 44 dan 45. Susunan kutipan di halaman tersebut agak menjorok ke dalam. Jumlah baris kalimat ada 5 dan menggunakan tanda kutip. Sebenarnya tidak perlu menggunakan tanda kutip, namun dalam beberapa kasus tanda kutip tetap digunakan karena merupakan hasil kutipan wawancara. Pada halaman 44 dapat terlihat
contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris. Bunyinya seperti ini. Stigmatisasi anak-anak teroris ini membuat mereka nggak percaya diri. Mentalnya terganggu karena sering dibully. Bla 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 bla. Anda bisa lihat di situ ada 5 baris. Kalau ini sebaliknya, ya, karena kutipannya dalam bahasa Indonesia, tetapi artikelnya itu dalam bahasa Inggris, maka kutipan yang dalam bahasa Indonesia dicantumkan aslinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena memang jurnalnya, kalau Anda lihat, memang jurnal berbahasa Inggris. Pada halaman 45, silakan Anda perhatikan, terdapat contoh kutipan langsung lebih dari 4 baris. Kutipannya seperti ini. Memperhatikan pendidikan anak ini yang tidak terurus karena orang tuanya ditangkap atau mati, dan negara tidak memperhatikan mereka, jadi mereka terlantar. Bla 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 bla. Ini kutipan wawancara. Lalu sama seperti tadi, ini masih berasal dari jurnal yang sama, jurnal berbahasa Inggris, maka diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Dua, kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris. Untuk kutipan ini tidak perlu dipisahkan atau diberi jarak dari paragraf yang ada, namun perlu diberi tanda kutip sebagai penanda serta catatan rujukan atau catatan kaki atau footnote atau body note atau endnote. Contoh kutipan langsung yang panjangnya kurang dari 4 baris dapat kita lihat pada artikel jurnal pada contoh halaman 40, khususnya di paragraf ketiga. Pada bagian tengah paragraf tersebut, Anda bisa melihat kalimat yang saya bacakan berikut. Azra explain that Islam yang dominan di kedua, ya, that lalu ada tanda kutip, Islam yang dominan di kedua negara bisa diprediksikan akan tetap menjadi salah satu isu besar dalam persoalan-persoalan politik dan ideologis, kesetiaan dan benturan nasionalisme, etnisitas dan agama. Ya, jadi ini dikutip dari buku berbahasa Indonesia, namun ditulis untuk jurnal berbahasa Inggris. Maka Anda lihat di situ ada sambungannya yang merupakan terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. Tetapi ini masih di dalam paragraf itu, ya. Jadi Anda bisa lihat posisinya tidak keluar atau tidak dipisahkan dari paragraf, melainkan tetap di paragraf itu, hanya saja diberi tanda kutip untuk kutipan yang kita kutip tadi. Itu tadi penjelasan tentang kutipan langsung beserta contoh-contohnya, baik itu kutipan langsung yang
lebih dari 4 baris maupun kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Kita masuk pada jenis kutipan yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang penyajiannya menggunakan bahasa kita sendiri atau bahasa penulis sendiri. Aturan penggunaan kutipan ini adalah: pertama, kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil intisarinya saja. 2. Bahasa yang digunakan tidak lagi mengutip dari pendapat atau sumber lain. 3. Makna dari penyajian tidak boleh melenceng. Ya, jadi sebenarnya ini mempertegas tadi bahwasanya kita menyajikan pemikiran orang lain dari buku orang tersebut pada tulisan kita, tetapi kita menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu bahasa kita sendiri. Contoh kutipan tidak langsung. Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik mendefinisikan apa itu politik. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah aneka kegiatan dalam negara meliputi proses dan seluruh kegiatan politik yang meliputinya. Kalau kita perhatikan kalimat ini, maka terlihat bahwa ini berbeda dengan kalimat asli yang ada di buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang mana pada buku itu Miriam Budiarjo mendefinisikan ilmu politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Jadi, dalam kutipan tidak langsung, kita dilarang untuk mengulangi kalimat yang sama, namun makna kalimat yang kita tulis tidak boleh mengubah pendapat Miriam Budiarjo. Jadi di sini dituntut seni untuk mengubah kalimat atau merangkai kata tanpa mengubah makna. Contoh lainnya pada tulisan atau artikel di jurnal halaman 45. Perhatikan contoh paragraf yang saya bacakan berikut ini. Science 1999 There have been many studies covering terrorism. Leonard Weinberg, in his work Global Terrorism, A Beginner Guide, tries to distinguish terrorism from other radical movements. He believes the acts of terror are committed to creating psychological tension, as terrorists are proud their ability to frighten society by committing acts of terror. Meanwhile, Maya Bloom, in her paper Female Suicide Bomber, A Global Trend, presents a theory based on despair and vengeance. According to Bloom, bla bla bla, ya, seperti itu. Jadi yang bisa kita ambil di sini sebenarnya kalimat pertama, Science 1999, there have been many studies covering terrorism.
Jadi ada banyak studi tentang terorisme di tahun 99. Salah satunya Leonard Weinberg in his work Global Terrorism a Beginner Guide. Jadi dikatakan, jadi salah satu penulis yaitu Leonard Weinberg dalam tulisannya tentang terorisme global, dia ingin membedakan terrorism from the other radical movement. Jadi terorisme dari gerakan-gerakan radikal lainnya. Jadi menurutnya, he believes the act of terror are committed to creating psychological tension. Jadi menciptakan semacam tensi psikologis. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah interpretasi yang diceritakan kembali dari sebuah tulisan. Oleh karena itu, si penulis menganggap itu bukan idenya. Makanya dia sebutkan di situ sumbernya, yaitu si penulisnya, si Weinberg tadi. Seperti itulah contohnya. Atau di bawahnya kalau Anda lihat ada Maya Bloom, ya. Disebutkan juga di situ tentang female suicide bombers. Jadi tren global di mana ada bom bunuh diri yang dilakukan oleh female atau perempuan. Itulah beberapa contoh kutipan. Tentu saja Anda bisa melihat contoh-contoh lain di dalam karya ilmiah yang ada. Namun perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kutipan. Menurut Ati Harmoni ada 6 hal yang perlu diperhatikan. 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan diperlukan. Jadi ini artinya, buatlah kutipan yang ada kaitannya dengan tulisan Anda. Jangan sampai Anda mengutip sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tulisan Anda. Contoh, Anda menulis tentang pemilihan umum. Tetapi di dalam tulisan Anda banyak mengutip tentang Marxisme. Jadi orang akan melihat ada sesuatu yang kurang tepat di situ. Yaitu Anda tidak fokus atau kutipan yang Anda buat itu kurang berguna untuk memperkuat. Tadi kan disebutkan beberapa tujuan, yaitu memperkuat pendapat, menambah penjelasan dan lain-lain. Jadi di situ nampak si penulis tidak paham dari apa yang dia tulis atau tidak mengerti teknik menulis. 2. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Setiap penulis bertanggung jawab terhadap tulisannya. Itu adalah poin yang harus diingat. Jadi harus diperhatikan apakah tidak ada kesalahan tulis, tanda baca, maupun susunan kata-kata yang ada. Ketika misalnya kita mengutip dengan teknik kutipan langsung, kita tidak boleh mengubah kalimat yang ada secara sembarangan atau tanpa mengikuti aturan. Bahkan ketika sebuah tulisan yang kita tulis menulis kata yang salah, maka kita tidak boleh mengubahnya
tanpa menggunakan teknik yang disebut interpolasi. Jadi kalau kita mengutip sesuatu, kutiplah apa adanya. Dan kalau kita menemukan kesalahan ketik di situ, kita boleh melakukan perbaikan tetapi menggunakan teknik yang sudah diatur, yaitu teknik interpolasi. Nah, teknik ini akan kita bahas pada kelas yang akan datang. Kutipan 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Kalau ini merupakan hal umum, ya, merupakan hal yang umum, terutama jika kita mengutip pada bagian kerangka teori dari karya ilmiah ataupun pada kesimpulan penelitian. 4. Perlu diperhatikan apakah kutipan perlu dijabarkan lebih jauh atau tidak. Maksudnya di sini adalah ketika kita membuat kutipan, biasanya perlu penjabaran terutama pada kutipan tidak langsung. Selain itu, jika kutipan itu dalam bahasa asing, maka apakah perlu diterjemahkan atau tidak? Jadi di sini bukan sekedar mengutip, tapi ketika kita mengutip, kita dituntut untuk bisa menjelaskan juga, memperhatikan juga apakah kutipan itu sudah cukup jelas atau masih memerlukan penjelasan lebih jauh dari kita sebagai penulis. Kalau memang membutuhkan penjelasan lebih jauh, maka kita harus membuat penjabaran dari kutipan itu. 5. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan, yaitu apakah kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Nah, mengenai ini tentu berkaitan dengan kebutuhan, kesesuaian, dan teknik penulisan si penulis. Tapi tentu saja pertimbangan ini akan berpengaruh terhadap karya yang Anda tulis. Misalnya, ketika Anda putuskan untuk menggunakan kutipan langsung, maka pertanyaannya adalah, apakah dengan menunjukkan kutipan langsung itu, maka akan menambah pemahaman orang, atau sebaliknya malah membuat orang bingung? Atau sebaliknya, kalau Anda menggunakan kutipan tidak langsung, apakah penjelasan Anda mampu meyakinkan orang bahwa memang seperti itulah penafsiran dari kalimat yang Anda tulis? Ya, jadi itu perlu dipertimbangkan. 6. Penulis mempertimbangkan teknik penulisan kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Jadi ketika kita membuat kutipan, maka sebenarnya rujukannya juga harus dibuat. Setelah membahas tentang kutipan, selanjutnya kita membahas rujukan. Apa itu rujukan? Rujukan merupakan indikator kekuatan penulis dalam menguasai permasalahan.
Ini adalah salah satu pandangan umum tentang apa itu rujukan. Biasanya orang akan melihat berapa banyak jumlah rujukan dalam sebuah tulisan. Kemudian ada pula yang menghubungkannya dengan kemampuan mencari informasi. Di mana rujukan yang banyak menunjukkan bahwa seorang penulis banyak membaca dan yang paling penting menggunakan bahan bacaannya itu sebagai sumber informasi tulisan. Sebaliknya, bisa saja orang menulis tapi rujukannya sedikit. Apakah ini karena memang sumber informasinya terbatas, atau si penulis tidak tahu cara membuat rujukan? Jadi itu dua kemungkinannya ketika seorang menulis dengan rujukan yang sedikit. Nah, kalau yang terjadi adalah si penulis tidak tahu cara membuat rujukan, maka yang terjadi adalah dia banyak menggunakan kalimat atau kata-kata orang lain atau dari tulisan-tulisan lain, tapi tidak mencantumkan sumbernya. Nah, ini menjadi keterangan lanjutan terhadap penjelasan atau kalimat yang sudah digunakan untuk mengetahui asal-usulnya. Jadi pembaca tidak tahu asal-usul kalimat itu dan beranggapan bahwa itu adalah kalimat si penulis. Atau kemungkinan lainnya, pembaca tahu asal-usul kalimat itu dan menganggap si penulis telah melakukan praktek plagiasi atau menjiplak karya orang lain. Bagaimana jika seseorang yang terbukti menjiplak ternyata memang tidak memiliki niat untuk menjiplak? Dalam arti kata, dia hanya tidak paham teknik kutipan dan rujukan. Tetapi dia aktif menulis begitu. Nah, ini merupakan masalah yang harus diketahui oleh para penulis, bahwa ketika tulisan Anda sudah dipublish atau diterbitkan atau disebarkan secara luas, maka tulisan itu dianggap karya si penulis. Akibatnya, sekalipun si penulis mengakui kesalahannya, bahwasanya yang dia tulis itu merupakan kutipan dari berbagai sumber, namun dia tak tahu cara menuliskan sumber-sumber itu, tetap saja tidak mengubah statusnya sebagai plagiat. Jadi itu sebabnya perlu skill atau keterampilan, perlu ketelitian, dan yang paling penting kehati-hatian dalam menulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai sesuatu hal.
Jadi maksudnya adalah ketika Anda membuat sebuah kutipan, maka buatlah keterangan lanjutannya agar orang tahu asal-usul sebuah kutipan yang Anda buat. Pendek kata, kutipan dan rujukan itu adalah satu paket. Anda buat kutipan, otomatis Anda buat rujukan. Dengan demikian, sebuah karya ilmiah yang menggunakan rujukan karya orang lain harus mengakuinya secara tegas dengan cara menuliskan semua sumber yang dirujuknya dalam bentuk catatan. Ada 3 jenis rujukan atau catatan, yaitu rujukan kaki atau catatan kaki, footnote, catatan akhir endnote, dan catatan tubuh body note. Seorang penulis biasanya menguasai teknik membuat catatan kaki ini atau teknik catatan, baik itu footnote, endnote maupun body note. Namun perlu diingat, penggunaan ketiganya itu tidak boleh secara bersamaan. Jadi kita pilih mau menggunakan mana, catatan kaki atau footnote, catatan tubuh atau body note, atau catatan akhir endnote. Jika sebuah tulisan sudah menggunakan catatan kaki, maka harus konsisten dengan teknik tersebut hingga akhir tulisan. Sebaliknya, jika sebuah tulisan sudah menggunakan catatan akhir atau endnote, maka harus konsisten dengan teknik tersebut hingga akhir tulisan. Demikian pula jika menggunakan body note atau catatan tubuh, tetap seperti itu. Prinsipnya adalah konsisten. Pengertian catatan kaki atau footnote adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman badan teks karya tulis. Dan pengertian catatan akhir adalah catatan yang ditulis pada bagian akhir teks, biasanya disebut catatan akhir. Kalau body note, dia ditulis di dalam tubuh teks. Teknik penulisan rujukan catatan kaki memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ya, tentu saja kita di sini membahas di antara body note, footnote, dan endnote. Yang kita bahas adalah footnote, catatan kaki. Yang maksudnya yang paling kita tekankan untuk paling ditekankan dalam materi kali ini adalah catatan kaki, di mana teknik penulisan rujukan catatan kaki memiliki ketentuan yang berbeda-beda menurut sumber yang digunakan, seperti buku, artikel jurnal, undang-undang, majalah, hasil petikan wawancara, risalah, dokumen, maupun file digital dan internet atau online. Nah, di mana perbedaan ini disebut gaya kutipan atau style, citation style, biasanya mengikuti asosiasi keilmuan. Namun ada juga yang menggunakan gaya khusus sesuai dengan institusi atau tempat penulisan karya ilmiah itu dilakukan.
Berikut adalah contoh aturan pembuatan catatan kaki untuk buku. Nama pengarang ditulis dengan normal, tidak dibalik dan tanpa gelar. Kemudian judul buku ditulis lengkap dan hurufnya miring. 3. Penerbitan diikuti nama penerbit dan tahun terbitan. Termasuk tempat. Halaman tempat pengutipan harus dituliskan. 5. Catatan kaki diletakkan di garis bawah sepanjang 15 spasi, yang mana bila menggunakan komputer biasanya garis ini akan terbentuk secara otomatis. Font yang digunakan biasanya lebih kecil dari font huruf tubuh tulisan, termasuk yang terbentuk juga secara otomatis, ya, khususnya jika kita menggunakan Microsoft Word atau di komputer, ya. Pemisah antara nama, judul, dan tempat terbit adalah tanda koma, sedangkan pemisah antara tempat terbit dan penerbit adalah titik 2. Contohnya adalah Robert A. Dahl, ya, jadi ditulis tidak dibalik, tetap normal, ya, Robert A. Dahl. Lalu tanda koma. Judul buku Dilema Demokrasi Pluralis. Ini ditulis miring. Antara otonomi dan kontrol. Lalu koma lagi. Lalu tempat terbit Jakarta, titik 2, Raja Wali Press, koma, 1985, yaitu tempat terbit ini, ya, koma, halaman, titik, disebutkan halaman di situ. Contohnya di sini adalah halaman titik 8 sampai 10 titik. Untuk jurnal menggunakan penulisan rujukan yang berbeda dengan buku, karena komponennya juga berbeda dengan buku, ya. Demikian seterusnya, tadi ada undang-undang, masing-masing berbeda. Contoh jurnal adalah seperti ini. Gabriel Almond, ditulis normal, namanya tetap, lalu tanda koma, lalu tanda petik. Kita masukkan judul dari tulisannya, Comparative Political System, koma, lalu masukkan nama jurnalnya, The Journal of Politics. Nah, nama jurnalnya itu miring, ya, ditulis dengan huruf miring. Lalu koma itu dituliskan volume dari jurnal itu. Di sini volumenya adalah volume 18, jadi kita tulis koma 18. Lalu kalau misalnya ada menyebutkan bulan, boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Nah, kalau kita masukkan dalam tanda kurung Agustus misalnya. Lalu kita tutup kurung, koma, baru masukkan nomor jurnalnya. Di sini misalnya nomornya nomor 3. Kita masukkan nomor 3, koma, lalu tahun 1956, koma, lalu halaman. Kita masukkan misalnya halaman 391 sampai 409, koma, lalu kita sebutkan alamat website di mana jurnal itu bisa dilihat. Ya, Anda bisa lihat di sini alamatnya sudah di copy panjang, ya. Yang jelas alamatnya itu adalah alamat yang ketika kita klik dia langsung sampai ke jurnalnya, bukan alamat umum seperti www.journals.com, ya, misalnya seperti itu. Kalau itu yang kita ketikkan, nanti tidak akan sampai ke alamat jurnalnya, alamat artikel tulisannya, ya, melainkan hanya sampai ke homepage-nya, halaman
halaman awal dari jurnal itu, di mana biasanya berubah-ubah isinya. Koma, lalu disebutkan juga diakses pada tanggal 21 Oktober 2020. Ya, ini hanya contoh, jadi diaksesnya tergantung dari kapan Anda mengaksesnya. Ya, Anda bisa melihat di sini contohnya untuk buku dan jurnal. Teknik menulis rujukan juga menggunakan beberapa kata Latin, yaitu ibid, opcit, dan logcit. Ibid, opcit, dan logcit digunakan untuk menghindari pengulangan penyebutan sumber yang sama dalam catatan kaki. Ya, ini saya ulangi. Ibid, opcit, dan logcit digunakan untuk menghindari pengulangan penyebutan sumber yang sama dalam catatan kaki. Ya, jadi dengan kata lain, penulisan catatan kaki itu dibuat dengan seefisien mungkin. Tapi untuk sumber yang sudah disebutkan. Ibid itu singkatan dari ibidem. Artinya pada tempat yang sama. Ini digunakan apabila rujukan dilakukan pada sumber yang sama yang telah dirujuk tapi belum diselingi oleh sumber lain meskipun dipisahkan banyak halaman. Jadi sepanjang dia belum diselingi oleh rujukan yang lain, kita bisa menggunakan ibid. Tapi kalau sudah diselingi oleh sumber yang lain, maka kita menggunakan kata Latin yang berbeda. Apa itu? Yaitu opcit, yang merupakan singkatan dari opera citato. Artinya dalam karya yang dikutip. Ini penyebutannya mungkin berbeda ya dari apa yang saya sebutkan. Tapi yang paling penting adalah Anda mengerti maksud dari apa yang saya sampaikan. Jadi opcit artinya dalam karya yang dikutip. Opera citato artinya dalam karya yang dikutip. Digunakan untuk mengacu pada sumber yang sudah disebutkan sebelumnya, yang mana sudah diselingi oleh sumber lain. Jadi kalau sebuah karya sudah kita sebutkan di atas, misalnya Miriam Budiarjo, lalu setelah itu kita masih pakai buku Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, masih ibid ya. Tapi setelah itu kita pakai buku Ramlan Surbakti, kemudian kita mengutip lagi dari Dasar-dasar Ilmu Politik, maka kita menggunakan opcit. Jadi Miriam Budiarjo opcit. Ya, jadi tidak lagi kita tuliskan full, karena di atas tadi kita sudah sebutkan full bukunya, nama pengarangnya, penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Namun karena sudah diselingi oleh buku Ramlan Surbakti tadi, maka kita ketika kita menggunakan buku Miriam Budiarjo lagi, kita menggunakan opcit. Nah, pada satu waktu kita
eh, mengutip buku yang sama dan sudah diselingi, ya misalnya kita mengutip Muriam Budiarjo tadi, kemudian diselingi oleh Ramlan Surbakti, lalu kita kutip lagi Muriam Budiarjo, tetapi halaman yang kita gunakan itu sama dengan halaman yang sebelumnya, maka kita tidak perlu menggunakan opcheat, melainkan menggunakan logcheat yang merupakan singkatan dari loco citato, artinya tempat kutipan yang sama. Jadi logcheat digunakan untuk merujuk halaman yang sama persis dengan yang sebelumnya dirujuk, tapi tidak bisa menggunakan ibid karena sudah diselingi oleh rujukan karya lain. Secara keseluruhan, berikut ini adalah contoh catatan kaki, buku, jurnal, dan penggunaan ibid, opcheat, dan logcheat. Anda bisa lihat, kita start atau mulai dengan buku Andre Hewitt, ya. Judul bukunya Key Concept in Politics, New York, Palgrave, tahun 2000, halaman 1. Selanjutnya kita mengutip lagi dari buku yang sama, maka kita tulis ibid. Karena halaman sama, kita tidak mengutipkan halamannya. Lalu kita mengutip lagi dari buku yang sama, maka kita tulis ibid. Karena halamannya beda, kita tulis di halamannya, halaman 12. Kemudian kita masuk mengutip dari buku baru, rujukannya itu adalah April Carter, Otoritas dan Demokrasi, Jakarta, CV Rajawali 1985, halaman 124. Perhatikan ya titik komanya ya. Seperti inilah contoh menulis rujukan untuk buku. Selanjutnya kita masih mengutip dari April Carter, maka kita di poin 5, bisa lihat di nomor 5, kita menggunakan ibid. Lalu di nomor 6 Anda lihat, di poin 6 Anda lihat kita mengutip lagi dari Andre Hewitt, dan di situ tulisannya adalah logcheat. Kenapa logcheat? Karena itu artinya kita mengutip dari buku itu pada halaman 12. Jadi Anda bisa lihat di situ halaman 12 sudah dituliskan di atas sehingga kita menggunakan logcheat. Tapi kalau halamannya berbeda, kita menggunakan opcheat. Lalu berikutnya kita mengutip dari Carlton Clymer Rodi, ya. Itu pengantar ilmu politik. Jakarta, PT Raja Grafindo 2008, halaman 265. Kita tuliskan full. Kenapa? Karena kita belum ada memasukkan ini sebagai rujukan. Di poin 8 kita mengutip lagi Carter. Ya, jadi Carter ya. Ini kita lihat sudah pernah kita masukkan, yaitu di poin 4. Jadi kita tidak masukkan lagi, cukup kita tuliskan opcheat. Anda lihat situ, karena halamannya berbeda, kita masukkan halamannya ya. Opcheat halaman 18. Kemudian di 9 Anda lihat, kita buat buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, Andre. Lalu ternyata judul bukunya beda, yaitu Politics and Introduction ya. Nampak di situ beda, maka kita menuliskannya secara full. Ya. Lalu kemudian di poin 10 kita mengutip dari jurnal Gabriel E. Almond, Comparative Political System, The Journal of Politics. Ya, di sini bisa dilihat kita tuliskan full karena belum dikutip sebelumnya. Lalu
Anda lihat di situ ada dua Andrew di poin 11 dan 12. Karena pengarangnya sama, maka kita masukkan di situ judul bukunya. Tetapi tidak penuh judul bukunya, hanya kata awalnya saja. Politics Object halaman 90, Key Object halaman 10. Oke, kira-kira inilah catatan kakinya. Kalau dilihat memang sekilas ini lebih mirip dari catatan kaki EndNote ya, tetapi untuk meringkaskan saja, sebenarnya kalau catatan kaki juga kalau diurut ya, mungkin kira-kira seperti ini bentuknya gitu ya. Sebagai tambahan, pada bagian sebelumnya saya menjelaskan bahwa kita hanya menggunakan salah satu teknik rujukan ya. Namun perlu ditegaskan bahwa tentu saja penggunaan catatan ini disesuaikan dengan kebutuhan si penulis ya, asalkan tidak mengganggu konsistensi penulisan. Menurut Suyanto, ada dua jenis catatan kaki, antara lain catatan kaki referensi dan catatan kaki isi. Catatan kaki referensi memiliki dua tujuan. Satu, mengutip otoritas pernyataan yang dikutip dalam teks tulisan. Dua, memberi referensi silang pada bagian lain dalam karya ilmiah yang ditulis. Catatan kaki sifatnya hanya memberi keterangan tentang sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan asal-usul sebuah kalimat yang dikutip. Khusus untuk jenis catatan kaki ini, catatan kaki yang kedua maksudnya, dapat digunakan sesuai kebutuhan dan dikombinasikan dengan teknik catatan kaki lain. Menurut Suyanto dan kawan-kawan, catatan kaki tersebut memiliki 3 tujuan. 1. Menyediakan tempat menuliskan hal-hal yang dipandang perlu untuk diketahui, tapi dikhawatirkan mengganggu kelancaran alur pemikiran bila dituliskan pada badan tulisan. 2. Mengakui sumber rujukan. 3. Memberikan informasi kepada pembaca yang ingin mengetahui informasi. Pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut gagasan yang dikutip sebagai rujukan. Itulah tadi penjelasan tentang membuat kutipan dan rujukan. Kesimpulan tentang membuat kutipan dan rujukan ini adalah bahwa karya ilmiah itu tidak terlepas dari proses pembuatan kutipan dan rujukan. Institusi atau lembaga yang menyelenggarakan penulisan karya ilmiah biasanya membuat aturan mengenai teknik pengutipan dan rujukan. Akibatnya, format penulisan karya ilmiah pada bagian kutipan dan rujukan di masing-masing institusi terkadang berbeda-beda. Namun, format penulisan kutipan dan rujukan yang berbeda-beda itu tidak berarti bahwa karya tulis itu tidak ilmiah. Itu hanya menunjukkan keragaman teknik penulisan kutipan dan rujukan
Demikian penjelasan materi tentang membuat kutipan dan rujukan. Tentu masih banyak hal yang belum terjelaskan dalam kesempatan video ini. Oleh sebab itu, jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan sampaikan dalam kolom komentar pada materi video ini, ataupun mendiskusikannya pada media lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya.